Oke, apakah bisa jerami padi diubah menjadi bahan bakar kendaraan? Dan benarkah hasil bahan bakarnya ini bisa lebih efisien, bisa lebih jauh jarak tempuhnya, bisa lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar fosil? Kita akan membahasnya di video ini. Jadi dalam beberapa waktu terakhir sedang ramai tentang topik Bobby Boss ya teman-teman. Dan ini beberapa komentar di YouTube juga request untuk membahas ini. Jadi Bobby Boss ini adalah sebuah bahan bakar alternatif berbahan dasar jerami yang diklaim punya performa seperti Pertamax Turbo dengan harga yang jauh lebih murah dan juga jarak tempuhnya bisa lebih jauh dan beberapa klaim-klaim lainnya. Beberapa orang merespon dengan positif karena ini karya anak bangsa, mendukung kemandirian energi, dan harus didukung lah pokoknya. Sementara itu, beberapa orang yang lain meragukan klaim-klaim yang disampaikan oleh pihak Bobby Boss-nya. Nah sebenarnya di sini kita nggak spesifik membahas tentang Bobby Boss-nya, tapi lebih membahas tentang aspek ilmiah dari bahan bakar berbasis nabati ini. Yang dari sini nanti teman-teman silahkan bisa menyimpulkan sendiri mana klaim yang benar, mana yang masuk akal, dan mana klaim yang tidak benar. Termasuk di sini kita juga akan membahas terkait dengan tantangan-tantangannya dalam proses produksi ini seperti apa. Jadi dari sini kita bisa memahami secara lengkap tentang hal ini termasuk memahami potensi dan batasannya. Oke, pembahasan ini nanti akan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama dari sisi teoritisnya, dari proses produksinya. Kemudian kedua dari sisi ketika bahan bakar ini digunakan di kendaraan. Dan yang ketiga dari sisi proses implementasinya. Nah beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita udah sempet dapat info serupa ya teman-teman. Ada bahan bakar alternatif, yaitu ada orang yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar lewat Nikuba nama alatnya. Yang pada pembahasanku sebelumnya aku udah menyampaikan bahwa